Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanang bana tiwa dun sanak Sora Minang TV. Kita kini menjumpai dun sanak sadonyo di dalam sebuah acara seperti program biasa, yaitu podcast berdiskusi bersama seorang tokoh yang ada di Kepulauan Riau ataupun di Kota Batam. Yang lebih menyenangkan Pak Ustadz, kita ditemani juga oleh host yang selama ini selalu ditunggu-tunggu oleh dun sanak pemirsa Sora Minang TV. Oke, selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubar di edisi podcast spesial yang mana pada malam hari ini kami hadir dengan satu narasumber mungkin yang sudah tidak asing di Kota Batam. Kepri. Kepri. Nah, karena saya bukan orang politik penonton, jadi saya kurang update. Tapi yang pastinya kami dari All-Crew Suara Minang TV selalu mendoakan seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami mengirimkan doa kepada salah satu dari istri dari pimpinan redaksi Suara Minang TV yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit RSBP. Semoga sehat, cepat sehat dan sehat juga kandungan calon bayinya. Oke, di sana Sora Minang TV, kita all crew juga Sora Minang TV beserta tamu undangan, kita juga mengucapkan dan turut berduka cita terhadap meninggalnya orang tua salah seorang kru Sora Minang TV, Udo Yose. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami all crew Sora Minang TV mendoakan semoga almarhumah Ibunda Udo Yose, Allah berikan tempat yang sangat layak di sisinya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terus kita juga turut berduka berbelasungkawa Pak Ustadz atas meninggalnya ulama kita yaitu Kiai Haji siapa yang Hidayatullah Ustadz Jamaluddin Nur ya, yang insya Allah kayaknya habis maghrib ini dimakamkan di lokasi komplek Hidayatullah itu sendiri. Kami all crew Sora Minang TV bersama Al Ustadz tamu kita juga mengucapkan berbelasungkawa terhadap meninggal dunianya seorang ulama Sumatera Barat. Kota Batam. Ulama Kota Batam, yaitu Bapak Kiai Haji Jamaluddin Nur. Oke, di sana Sora Minang TV seperti apa yang telah kami sampaikan di dalam flyer Ibu Des ya, bahwasanya hari ini malam ini kita berbicara tentang Turki Bu Des. Turki. Ya, kita tahu selama dalam 1 minggu terakhir dunia bersedih, khususnya kita umat Islam Bosan ya, bagaimana Turki menghadapi sebuah musibah, yaitu gempa bumi yang cukup besar, skala Richternya terjadi di muka bumi ini ya, termasuk yang terbesar Bosan ya. Nah, di sana Sora Minang TV, Bu Des, kenapa kita mencoba berbicara tentang Turki? Ya, ada alasannya? Kalau mau tahu, tetap ikuti dulu Suara Minang TV, suara urang awak. Oke, di sana Sora Minang TV, pertanyaan kenapa beliau kita hadirkan, Bu Des, ya kan? Itu karena memang beliau baru kembali dari Turki. Kita baru mau ke Turki, beliau udah kembali. Oke, di sana Sora Minang TV sadonyo. Sebelum kita mencoba berdiskusi dengan Al. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Malu Bu Des. Batu ya. Tampilan beliau udah kuawak bantu preman sengwa. Kini banyak ustadz yang ngabar ini kan preman ya Pak Ustadz. Oke, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, boleh disapa dulu dan sana Sora Minang TV sebelum kita masuk diskusi tentang Turki gitu. Ya, terima kasih kepada Dun Sana Suara Minang TV. Tentu Ambo ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan malam yang kedua kedatangan saya di studio Suara Minang TV. Ya.
Jadi tapi sudah tidak asing lagi, alhamdulillah. Pas kepulangan dari Turki, alhamdulillah kita diundang lagi. Momentumnya juga barangkali untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual, yang lebih banyak tentang kondisi Turki yang beberapa waktu yang lalu mengalami gempa. Tapi kenapa Turki yang menjadi kunjungan kerja kita kemarin dari PKS? Karena Turki ini alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi di Turki setelah keruntuhan Khilafah Utsmaniyah Al-Islamiyah di Turki pada tahun 1924, maka berubahlah Turki ini menjadi negara sekuler. Negara sekuler ini ya negara yang memisahkan keseharian yang bersifat duniawi itu tidak mau dicampur adukkan dengan agama. Kalau agama pula. Tapi kalau udah keluar dari masjid, dari musola, itu bebas dari agama. Itulah pemahaman orang-orang sekuler di Turki. Tetapi pada masa Erdogan ini dengan menangnya partai AK Parti, sebetulnya AK Parti ini partainya partai sekuler juga, tetapi dia merubah dari dalam. Jadi pengurusnya, kader-kadernya, alhamdulillah mengajak masyarakat untuk bisa tidak lagi memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dulu kita mendengar bahwa Turki itu sampai azannya saja itu pakai bahasa Turki. Saking fobinya mereka dengan yang namanya Islam, dengan yang namanya simbol-simbol Islam yang notabene menggunakan bahasa Arab. Mereka rubah. Apa alasan mereka? Namanya azan, manggil orang. Kalau kita manggil orang untuk sholat itu pakai bahasa kita, biar orang paham gitu. Itu kan logika. Tapi tentu syariat tidak bisa dengan mentah-mentah menggunakan logika. Tapi alhamdulillah dengan menangnya AKP ini atau AK Parti ini, alhamdulillah mulai beransur-ansur masyarakat yang tadinya fobi dengan Islam, fobi dengan agama, sekarang beralih masyarakatnya bisa diajak untuk tidak memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Oke, Pak Ustadz. Sedikit kalau boleh pemirsa Suara Minang TV juga ingin mengetahui sebenarnya berapa lama Turki itu hidup dengan sekulerisme itu sampai kepada titik di mana ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh partai apa namanya tadi? AKP AKP. Berapa lama masa sekuler itu, Bosan? Ya lumayan lama, dari tahun 1924 ditandai dengan keruntuhan Khilafah Utsmaniyah. Sejak itu udah mulai dengan paham-paham sekulernya, dijauhkan dari ajaran Islam, dijauhkan dari ajaran agama. Tidak hanya Islam, dari agama-agama lainnya juga begitu, dipisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama, kehidupan dunia dengan akhirat. Sampai mulailah pada tahun 1970-an adalah 1980-an atau sudah mulai, tetapi belum begitu signifikan. Betul. Tapi ketika di masa PM Erdogan ini dengan AK Parti ini beberapa periode, alhamdulillah sekarang sudah mulai, walaupun kita tidak mengatakan bahwasanya betul-betul sudah, tapi alhamdulillah betul-betul masyarakatnya sudah mulai tidak lagi memisahkan antara kehidupan agama dengan, kalau dulu anti kehidupan duniawi kita. Dulu anti, ada menggunakan simbol-simbol agama kayak jilbab begini, itu anti. Nggak boleh jilbab masuk parlemen. Bahkan ada disiasati oleh perempuan-perempuan balik di sana, bagaimana mereka itu bisa menutup kepalanya dengan jilbab dalam tanda kutip. Apa yang dia pakai? Bukan jilbab, bukan hijab, tapi pakai rambut wig. Rambut wig itulah dianggap mereka sebagai jilbab penutup. Padahal juga rambut wig juga dalam bentuk rambut juga. Tapi mereka berniat inilah sampai segitunya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Makanya
PKS kemarin kok bisa ya merubah 180 derajat masyarakat yang tadinya terkenal dengan sekularismenya bahkan ultra sekulernya, tapi kok bisa pelan-pelan bisa merubah. Itu menarik sekali. Oke. Sebentar Ustadz. Ya. Oke, dan sana Suara Minang TV memang seperti apa yang disampaikan Ustadz ya Budes ya. Bagaimana sekularismenya negara Turki Ya. sehingga orang pakai jilbab saja tidak boleh, Ya. azan harus memakai bahasa Turki Ya. dan seterusnya. Nah, Pak Ustadz, apa yang menjadi dasar dari partai PKS yang kemarin berkunjung ke Turki ya? Sebelum kita berbicara tentang kondisi gempa ya, Pak Ustadz, tidak ada masalah. Kita mencoba sedikit. PKS mencoba apakah berkunjung ke situ mempelajari dan segala macam. Ya. Apa yang menjadi dasar bagi PKS, Pak Ustadz? Yang jelas itu kan berupa kunjungan kerja. Kunjungan kerja ya. Kunjungan kerja sekaligus kami juga menghadiri International Leadership Training. Jadi kalau selama ini kita mengikuti semacam studi banding, pelatihan di dalam negeri atau di negara Indonesia, Ya. ya kita pengen juga belajar dong Iya, dengan iya. negara yang sudah berhasil. Kader PKS. Yang pergi seluruh ketua DPW se-Indonesia. Berarti 32. 38. Ada pemekaran sekarang kan, baru tahu kan? Ada pemekaran provinsi. Di Papua tuh sudah ada 6 provinsi. Dahsyat kan? 6 ya. Masya Allah. Jadi seluruh ikut berangkat di sana, kita sharing, diskusi, intinya bagaimana kita bisa bisa dapat pelajaran lah, jadi bekal. Mudah-mudahan 2024. Saya nggak dibahas nanti. Kan baru pertama kali. Iya. Oke, dan sana Suara Minang TV, Pak Ustadz, kita tahu bagaimana Turki di masa Erdogan ini sangat luar biasa ya. Iya. Setelah Pak Ustadz dengan teman-teman ketua-ketua DPW kunjungan kerja, berarti dengan DPP juga berarti Ya, kan dipimpin oleh DPP kunjungan kerja ke Turki, kira-kira apa kesimpulan Pak Ustadz lah secara pribadi atau teman-teman yang lain melihat sosok seorang Erdogan itu, Pak Ustadz? Kalau kami hanya tahu Erdogan itu di TV ya. Iya. Itu pun Karena belum datang ke sana. ya, belum pernah kita ke sana ya. Apa kira-kira menurut Pak Ustadz tentang seorang Erdogan itu gitu? Ya, memang kelihatan ya karakter Betul. seorang pemimpin memang berkelas. Ya, Dan kita pelajari itu dan kita coba diskusi ya, karena memang bukan bim salabim abdakadabra. betul, itu dia. Itu merupakan sebuah proses yang kita lihat. Dan memang Turki memang punya sejarah tentang kejayaan Islam kan di Turki kan sekian abad. Turki Utsmani yang sebelumnya dengan kejayaan Islam ketika ditaklukkannya Konstantiniyah atau Konstantinopel, sekarang Istanbul, itu kan juga menunjukkan bahwa Turki merupakan sebuah peradaban yang luar biasa, yang di sana Islam mencapai puncak kejayaannya. Artinya apa? Ini negara punya sejarah. Betul. Nah, sudah punya sejarah dan dia tidak melupakan sejarah. Itu yang paling penting. Kalau sudah punya sejarah tapi melupakan sejarah, ya selesailah. Tapi ini tidak. Makanya saya katakan tadi, menjadi sosok pemimpin seperti Erdogan, dia melewati sebuah proses yang luar biasa. Nah, jadi saya kira itu kunci pertamanya. Nah, kita juga di Indonesia, saya kira juga ya tidak ada hal yang mustahil ya. Kalau kita mau belajar, ya bagaimana kita menemukan bibit seperti Erdogan yang berbobot gitu kan. Tapi sekali lagi tentu sebuah proses yang panjang. Makanya mudah-mudahan dengan eksisnya partai politik yang bisa mengkader kader-kader politiknya di setiap partai, ya terutama kita bicara PKS, mudah-mudahan akan muncul. Ya bisa jadi pemimpin baru pemimpin dari anak negeri, anak bangsa, baik di Kepri, apalagi di Sumbar ya, Sumatera Barat,
kader PKS-nya menjadi gubernur di sana kan, Buya Mahyildi. Ustaz aslinya orang mana? Saya aslinya orang Kampar. Oh, orang Kampar. Tapi bakso awak bisa. Bisa bahasa awak. Stek bisa. Tetangga api kumbu apa Ustaz? Saya kumbuah. Yo, kumbur mah awak. Nah, berarti memang di Turki itu sistem pemerintahannya itu bagus gitu. Ya, sistem pemerintahan di Turki walaupun sejak awalnya memang masih sekuler, tapi yang saya tengok dia berubah secara perlahan-lahan. Jadi tidak membuat perubahan gaduh ya secara radikal, tapi step by step. Nah, itu kan seketek lama-lama makin gadang. Ya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi itu yang saya tengok. Jadi sehingga orang tidak terkejut, tidak terkaget. Terjadi perubahan. Jadi itu saya kira juga pelajaran bisa kita ambil, dan sesungguhnya ini juga pelajaran Islam. Islam juga tidak mau ya memaksakan la ikraha fiddin. Ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Kan artinya kenapa? Menunggu kesiapan. Dan itulah yang dilakukan oleh Erdogan. Oleh AK Parti dan oleh para ulama di sana, melakukan perubahan-perubahan secara perlahan. Tapi yang jelas ada progresnya. Nanti yang saya tengok, oh begini ternyata. Jadi saya kira itu hal yang sangat-sangat bisa kita lakukan di Indonesia. Jadi melihat dari sistem pemerintahan itu Pak Ustadz, kita melihatnya dari masyarakatnya. Masyarakatnya itu untuk kehidupan ekonominya bagus. Ya, jadi memang karena perlahan-lahan tadi, maka ya secara perlahan-lahan pula dia masuk di berbagai sektoral. Ya, ekonomi dibenahi. Ya, saya kira juga itu juga rahasia Islam ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi ternyata kunci perubahan itu ya 3 utama. Yang pertama masalah religi, agama. Ini masalah ketenangan, masalah batin, orang biar tenang ya agama. Yang kedua, allazi at'amahum min ju', kenyangkan dia dari kelaparan. Ekonomi. Ya. Bicara ini tapi ekonomi susah gimana? Yang keempat, yang ketiga wa amanau min khauf, aman dari ya rasa takut, gelisah. Artinya apa? Ini kan masalah kenyamanan. Kalau negeri kita aman, tak ada yang ganggu, nanti masyarakat juga tenang. Jadi aman, ekonomi oke, agama oke, itu syarat bangkitnya sebuah bangsa. Itu saya lihat Turki begitu. Karena Turki itu sekarang menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan dari seluruh dunia gitu kan, menjadi satu negara yang diimpikan gitu. Orang kalau pergi wisata ke Turki tenang, mudah tenang. Turki itu. Makanya kalau masuk ke Turki itu dari mana-mana itu yang ke Turki tenang, aman, nggak takut kan? Kirain tenang aman, PKS bawa SMTV. Oke, di sana Suara Minang TV itu kita sedikit mencoba berbincang-bincang tentang Turki masa lalu dan sekarang. Tapi memang dalam 1 minggu ini kita mendengar, mungkin setelah kepulangan Pak Ustadz kali ya. Alhamdulillah. Ya, setelah kepulangan Pak Ustadz dari Turki, itu Turki saat ini mendapatkan sebuah ujian dari Allah, gempa bumi yang cukup besar. Kalau boleh Pak Ustadz bisa memberikan gambaran sedikit, mungkin Pak Ustadz bisa mendapatkan informasi yang up to date, kondisi Turki dengan pasca gempa sekarang dalam berapa hari terakhir itu seperti apa? Ya, gempa itu terjadi pada hari Senin. Senin ya. Saya sampai ke Indonesia hari Sabtu. Oh. Dan 2 hari selisihnya ya. 2 hari selisihnya. Tapi gempa itu terjadi bukan di Istanbul, bukan di Ankara, atau bukan di Bursa. Dia terjadinya itu di Turki Selatan. Oh. Turki Selatan itu Turki yang masuk di wilayah Asia. Jadi Turki ini ada sebagian wilayahnya tuh Eropa. Betul. Tapi juga ada sebagiannya Asia. Ini hebatnya Turki. Nah, dia yang Turki Selatan ini, saya lupa nama provinsi itu. Turki Selatan ini itu daerah perbatasan dengan daerah Arab.
antara Syria dengan Lebanon. Jadi kalau seandainya kejadian ini dengan Istanbul tuh jauh sekali, ada sekitar ribuan kilo juga. Jadi artinya gempa bumi yang terjadi di Turki sekarang itu bukan di sebuah kota yang mengganggu kedatangan gitu. ya, kalaupun ada getaran pasti mungkin ada lah ya. semacam provinsi lah mungkin ya. Tapi ini di bagian selatannya. Cuman gempa kemarin itu termasuk besar. Itu kan kalau tidak salah 7,8 skala Richter. 7,8 skala Richter ya. Kemudian yang saya dapat informasi jenis gempanya juga berbeda, bukan horizontal, bukan goyang begini tapi vertikal. Ini jadi kalau jenis vertikal ini informasinya kan cukup ini, cukup merusak bangunan ya. Makanya korban gempa Turki ini sampai sekarang kan yang saya dapat informasi kan lebih 20.000 yang meninggal. Baik yang ada di Turki maupun yang ada di Syria. Kalau digabungkan itu lebih 20.000. Tapi ingat, kalau nggak salah 50 ribuan lebih itu masih luka-luka. Dan belum lagi yang masih dalam bangunan yang runtuh. Nggak tahu gitu ya. Jadi bisa kita kategorikan ini termasuk gempa yang terbesar di 1 abad 100 tahun terakhir ini, gempa ya dunia. Karena dari sisi dampaknya juga luar biasa, korbannya juga kan puluhan ribu yang meninggal, hampir lebih 20.000. Itu saya kira akan bertambah terus karena kan yang dalam bangunan kan kita nggak belum didetek. Jadi ini termasuk yang besar ya, artinya tentu ini menjadi perhatian dunia. Apalagi PM Erdogan sudah sebagai seorang kepala negara, dia sudah menyatakan bahwa keselamatan dari rakyatnya adalah di atas segala-galanya. Tapi saya tengok juga dari negara-negara sudah banyak membantu ya. Ya mudah-mudahan lah Turki bisa kembali pulih. Ya. Saya kira Turki tidak sulit ya, karena dia punya historis sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang berjuang luar biasa. Masya Allah. Oke, dan sana Suara Minang TV, Bu Des, perlu kita menyapa. Kayaknya kadang-kadang kalau jika kita mengundang narasumber dari PKS seperti ini, kayaknya di YouTube cukup banyak biasanya kadang-kadang. Kemarin sempat kita lewatin YouTube, rupanya sangat banyak di YouTube di kemarin itu. Oke, di sana Suara Minang TV, memang hari ini kita sengaja berbincang-bincang dengan beliau, Ustadz Bahtiar, sebagai Ketua DPP PKS, itu berbicara sedikit tentang Turki itu. Mumpung memang kita mendapatkan sebuah berita yang mengejutkan ya Pak Ustadz ya. Jadi rasanya karena memang kita mengenal Pak Ustadz, dan Pak Ustadz baru dari situ kita berbincang-bincang sehubungan dengan kondisi Turki. Pak Ustadz, sebagai salah satu kelompok masyarakat Indonesia, Pak Ustadz mendapatkan informasi enggak dari negara kita seperti apa, atau mungkin dari PKS sendiri seperti apa, ada nggak bantuan-bantuan yang dicoba untuk didorong kepada pemerintah untuk melakukan membantu Turki di dalam keluar dari persoalan gempa itu? Gitu. Yang jelas tentu negara kita terdepan ya dalam memberikan bantuan kemanusiaan, karena kan Turki juga beberapa waktu yang lalu PM-nya kan datang ke Indonesia, waktu acara yang ada di Bali, alhamdulillah, dan memang sudah ada kerjasama. Dan kita tengok dari beberapa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan PM Erdogan, gestur ataupun bahasa tubuh Erdogan itu kan artinya dengan Bapak Presiden Jokowi juga bagus, ya, artinya itu juga sekali lagi juga menunjukkan ini. Tapi juga yang paling penting rakyat Indonesia, pengakuan dari PM Erdogan setiap kali pertemuan-pertemuannya beliau datang ke Indonesia adalah rakyat yang memang selama ini selalu mensupport dan memberikan apresiasi kepada Erdogan, karena memang PM Erdogan ini dia banyak membantu, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Saya kira itu juga sudah menjadi sebuah rumus kita semua. Kalau kita banyak bantu orang,
Allah juga akan banyak bantu kita, dan masyarakat pun juga akan berbondong-bondong untuk mau bantu kita ketika dalam kesulitan. Erdogan termasuk pemimpin kelas dunia yang bahkan banyak membantu masyarakat luar negeri, bahkan dari Palestina. Dia buat kemah, dia buat tenda, ya ditampung di perbatasan Turki, dan bahkan dari Syria juga ketika terjadi gejolak dalam negeri dia juga bantu, dia juga ini. Bahkan termasuk di Turki itu saya belum tanya lebih jauh lagi ya, tapi masyarakat mohon maaf dan tanda kutip yang tidak kena gejolak dalam negeri di Syria, akhirnya masyarakatnya itu karena tidak mau jadi korban dalam negerinya, maka dia lari ke Turki. Itu ditampung di Turki. Walaupun ketika di Turki ada yang bisa kerja, ada yang bisa ini, tapi juga tidak sedikit mereka juga hidup dari belas kasihan. Tapi itu tidak dilarang. Nah, artinya apa? Memang masyarakat dan pemerintah Turkinya itu sangat welcome sekali. Dan biasa membantu. Jadi memang habitnya itu memang suka bantu orang. Nah, ini kalau udah begini, saya yakin orang kalau suka bantu, ya ketika dia dalam keadaan susah, dia juga pasti akan dibantu oleh banyak. Allah akan gerakan hati orang ini untuk bantu dia. Itu keyakinan kita, akidah kita itu. Masya Allah, luar biasa. Ada Bodes komentar di YouTube? Ada dari kita. Pray for Turki, Turki. Kemudian dari Muhammad Yusuf. Nah, Bapak Muhammad Yusuf ini dia bersepeda loh Pak Ustadz ke Mekah. Jadi mungkin dia belum sampai ke Turki. Masih di Malaysia. Oh, masih di Malaysia. Save Turki. Jadi Pak Yusuf hati-hati nanti kalau melewati Turki. Lewat Turki beliau tadi itu. Enggak tahu lah. Mana tahu kalau lewat Turki kan, hati-hati gitu. Saya Pak Ustadz, kunjungan kerja yang dilakukan oleh PKS selain dari mungkin berbicara soal pemerintahan gitu kan, apalagi gitu yang dilakukan oleh PKS berkunjung ke sana yang mungkin akan bisa dibawa, akan dijadikan percontohan di negara kita gitu. Ya, kami berkunjung ke situs-situs bersejarah. Ya, kita berkunjung ke benteng-benteng penaklukan Konstantinopel yang dahulu benteng ini dimiliki oleh Kaisar Bizantium Romawi Timur. Benteng inilah yang dihancurkan oleh pasukan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Itu pada tahun 1453, 29 Mei. Itu benteng itulah yang dihancurkan. Ini kan luar biasa, ini jumlahnya 150 ribuan menghadapi Kaisar Bizantium yang pasukannya luar biasa, bahkan dikelilingi oleh benteng yang tebal, ya bahkan selain benteng ada selat, ada sungai yang juga mengelilingi itu, sehingga kesulitan bagi kapal-kapal besar Al-Fatih untuk bisa menerobos, karena ada semacam perangkap lah atau apalah yang bisa menghambat. Tapi berusaha berkali-kali nggak tembus juga. Apa yang terjadi? Dia angkat, jadi diperintahkan prajurit itu untuk mengangkat kapal lewat daratan. Nah, itu kan satu hal yang mustahil menurut kita, logika kita, tapi dia berpikir out of the box. Ini juga terobosan yang luar biasa. Artinya untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, maka mesti punya terobosan yang luar biasa. Untuk mendapatkan hasil out of the box, maka nggak mungkin kita menggunakan terobosan yang biasa. Itu yang dibuat. Dia angkat kapal, 700 kapal satu malam. Disitulah dia bisa menghancurkan. Nah, kami sampai ke sana itu. Sampai ke sana. Di benteng itu masih ada. Tobalnya luar biasa. Padahal udah berumur lebih setengah abad, lebih 500 tahun. Kan dahsyat gitu kan. Kita pelajari itu, maka kita sampai ke selat Bosporus, ya selat yang memang dipakai oleh kapal dahulu untuk masuk itu. Dan kami juga itulah bercengkerama, berdiskusi sama orang-orang Turki dari Akaparti, ceritalah. Artinya memang ya kita memang dapat satu inspirasi yang luar biasa. Kalau dalam konteks PKS politik 2024, mudah-mudahan inspirasi inilah
yang bisa kita Membuat bawa. terobosan. Nah terobosan. ini membuat terobosan. Jadi Tapi- dari belajar dari situ membuat terobosan. PKS ini bisa menjadikan PKS itu kalau Menjadi kini yang luar biasa. iya menjadi luar biasa. Kalau kini dapil satu Satu. bisa dua bisa bisa. dua. Nah, dua, tiga. Ada buka itu ya. Tapi memang negara Turki itu indah ya Pak Ustadz. Indah. Karena kan memang kalau kami yang muda-muda ini, taunya kan Kapadokia, nah karena taunya gitu kan. Tapi lihat sekarang itu kalau orang mau umroh itu kebanyakan memang Turki. Plus Turki. Plus Turki gitu kan. Iya. Karena berarti salah satu menjadi negara Islam yang dituju oleh umat Muslim gitu. Ya, Turki ini kan saya bilang tadi kan, dia ada corak Asianya, dia juga ada Eropanya. Itu kan hal yang menarik gitu kan. Iya, betul. Nah, kemudian dari sisi ininya cuacanya, dia ada saljunya. Waktu kami kemarin kan salju itu sampai -8 di Bursa atau di Uludak itu dinginnya juga luar biasa. Kemudian dia juga ada situs-situs bersejarah tadi, di samping tempatnya cantik, lokasinya bagus, ya pemandangannya juga bagus. Tapi dia juga ada tempat kita kunjungi untuk bisa diambil nilai sejarah di sana. Jadi nanti ada guide-nya untuk diceritakan. Jadi kita semangat paham lagi. Semakin memahami tempat yang kita kunjungi itu. Ya, nanti saya kirim beberapa foto-foto menarik lah nanti. Yang pastinya Pak Ustadz bahwa gempa sekarang itu dia tidak ke kota yang umat Muslim ingin kunjungi itu. Ya. Karena kan banyak sekarang itu orang memang sudah memplankan umrah itu plus Turki gitu kan. Karena terdengar gempa, mana tahu nanti mereka masih gempa gitu. Tapi dia tidak ada pengaruh ya. Beberapa hari yang lalu dari travel kawan-kawan kami dari travel-travel yang lain masih ke sana. Tapi ke Istanbulnya. Dia kalau ke Turki itu kan dia ke Istanbul, ke Ankara, ke Bursa. Itu kan kira-kira situlah. Tiga daerah itu provinsi tiga provinsi itu banyak prasasti sejarah. Iya, banyak peradaban peninggalan Islam sejarah, peradaban Islam dan tempat-tempat berkunjung yang bagus kan. Dia nggak sampai ke daerah yang gempa sekarang. Tapi kan yang namanya gempa itu juga nggak tahu ya. Iya. Awak dia poe kan tahu-tahu gompo kan. Waktu Pak Ustadz di situ gampo kan. Dia lama-lama. Sebentar, Ustadz. Ya. Ini masih seputaran gempa. Ya. Kita mana tahu Pak Ustadz mendapatkan sebuah referensi atau hal-hal tertentu lah. Ada berita kita membaca dari salah seorang ahli di Turki bahwasanya gempa Turki itu, gempa yang terjadi di Turki tersebut tidak gempa yang alami sebenarnya yang terjadi semacam gempa-gempa biasa gitu. Ada faktor X lah dalam tanda petik. Ya. Nah, kalau kita ada di dalam berita itu. Komentar Pak Ustadz tentang hal yang demikian seperti apa, Pak Ustadz? Ya, maybe yes, maybe no. Tapi yang jelas memang gempa di Turki dahsyat. Iya ya. Luar biasa. Menjadi bencana Ya dunia yang terbesar. Saya baca di beberapa tulisan itu termasuk yang terbesar di abad ini gempa. Kalau orang ada analisa macam-macam ya sah-sah saja. Ya selagi dia bisa mempertanggungjawabkan dari argumentasinya, analisanya silahkan saja. Sama waktu waktu tsunami di Aceh, juga macam-macam juga. Betul. Ada versi A, ada versi B, ada versi C kan. Cuma kan masing-masing tentu bertanggung jawab sesuai dengan apa yang disampaikan, yang dikatakan, ya sesuai lah dengan kapasitas ilmunya. Jangan sampai pula nanti buat fitnah kan, itu yang kita tahu. Tapi yang jelas kita sepakat bahwa gempa ini besar. Tapi apakah penyebabnya? Apakah dia alami, normal, atau buatan, ada yang sengaja? Wallahu a'lam. Ini kita mintalah kepada yang pakar ataupun yang ahli itu bisa mengkaji lebih dalam lagi lah penyebab itu. Saya tidak bisa memberikan
komentar terhadap komentar itu ya? yang lebih jauh lagi. Iya. Karena beredar berita itu, pasti. beredar komentar daripada seorang ahli dari Turki itu gitu. Yang namanya komentar-komentar ataupun ulasan-ulasan kan Iya. zaman now sekarang kan bisa dari mana-mana. Ustadz, di grup-grup WA kita, Ya. kita banyak sekali beredar video tentang kondisi bangunan tiba runtuh. Itu real nggak tuh ya? Ya. Disebutkan memang gempa yang terjadi ada yang seperti itu. Gedung entah bertingkat berapa diruntuh aja bisa gitu. saja orang kalau saya bilang nih gempa itu bukan kayak gempa itu kan diguncang maksudnya. Ya. Nah ini Horizontal. Ya, ini enak aja runtuhnya gitu. ya dia kan posisinya dari bawah. Betul video itu. Maka saya bilang tadi kan ini di antara keunikan gempa di Turki ini kan yang vertikal ini. Sama kayak waktu di Jogja. Pernah kita gempa di Jogja kan iya. meruntuhkan banyak bangunan tuh kan. Itu vertikal. Dia begini mau gempanya itu. Jadi ini memang agak dahsyat. Dan banyak ya mahasiswa kita yang tinggal di Turki. Karena kan memang Turki ini termasuk, saya tengok sekarang ini termasuk negara yang banyak dituju oleh mahasiswa. Ya, untuk belajar. Untuk belajar di sana. Karena di Mesir, samping Turki, juga ya. bagus ininya di sana pendidikannya, kemudian juga murah. Ya. Dan biaya hidup juga murah di sana. Lebih murah lah dibandingkan negara-negara lain yang di Eropa gitu ya. Iya, betul. Jadi mereka banyak yang di sana. Masuk juga kami kemarin juga banyak dibantu oleh para mahasiswa Indonesia yang memang kuliah S1, S2 di sana. Nah, waktu saya sampai di Indonesia, saya juga sempat berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa di sana. Ya sebagian besar dari video yang beredar itu benar. Benar ya? Benar. Jadi memang ya begitulah. Turki ini kan memang terkenal ya dengan dengan negara yang memiliki keahlian masalah konstruksi bangunan. Betul. Ya, itu kan sudah terkenal. Saya kira nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Tapi dengan gempa yang dahsyat ini, yang vertikal ini, itu ternyata ya ilmu tentang itu pun tak cukup ternyata. Nah, makanya situ Kayaknya kita runtuh kayak gitu aja gitu. Itu kita ini kan bahwa ilmu yang kita miliki ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita mau ambil hikmah di sana ya, saya kira ya bahwa Allah SWT ingin membuat Turki lebih tangguh lagi. Ya. Kadang-kadang memang di sana Soro Minang TV kita butuh bisa mengambil sebuah hikmah pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di dunia secara umum ya. Apalagi itu berhubungan dengan musibah-musibah yang Allah katakan itu merupakan suatu bentuk ujian bagi kita semua. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya kita hari ini seperti yang kami sampaikan sudah berdiskusi sehubungan dengan kondisi yang terkini yang terjadi di Turki. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita yang barusan kembali daripada Turki, bahwasanya daerah tersebut adalah di salah satu provinsi, tapi tidak di provinsi-provinsi yang memang favorit yang dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisata sejarah atau wisata religi ya misalnya ke wilayah-wilayah yang terkenal di daerah Turki itu. Apa nama daerah tadi Ustaz? Turki Selatan. Turki Selatan ya. Itu yang masih berada di Asia. Ya, itu perbatasan dengan Syria dan Lebanon. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya terakhir. Silakan. Ada dari ini orang PKS. Mulyadi Caniago. Orang kampung kami. Kita kampung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di sana awak. Iya. Caniago. Semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan serta kekuatan untuk saudara-saudara kita di Turki. Semoga Turki cepat bangkit kembali. Amin. Altaf Naufal Ali. Duka saudara kita di Turki adalah duka bagi kita semua. Fight for Turki. Ya. Tapi Allah tidak akan memberi ujian dan cobaan di luar kemampuan. Karena Allah tahu bahwa Turki itu mampu gitu. Makanya diberikan ujian nanti itu akan bangunan yang runtuh itu akan
dibangun lebih lagi, Lebih dahsyat bagus lagi. Lebih dahsyat. Dan nanti kita yang akan datang ke sana melihat. Insyaallah. Oke, Amin. Ya insyaallah. Rabbal alamin. Pak Ustadz, terakhir, sebagai umat Muslim, sebagai seorang kader PKS, Ya. sebagai pemimpin PKS Provinsi Kepri, yang mau tak sampaikan kepada Turki sehubungan dengan sehubungan dengan musibah yang Ya. yang diderita oleh salah satu bagian daerah di Turki itu. Ya, tentu kita sebagai umat Islam yang bersaudara dan sebagai saudara sekemanusiaan, sekemanusiaan, walaupun berbeda bangsa, tentu kita mengucapkan kalimat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi korban yang bertambah, ya tentu ini akan membuat keluarganya, sanak saudaranya tentu akan bersedih. Ya. Tapi ingat, seperti yang disampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu musibah ya kecuali ya orang itu dia sanggup untuk menanggung musibah tersebut. Maka kita pun juga percaya dengan Turki yang memang sudah punya historis sejarah penaklukan, perjuangan, peradaban, kemudian dia dibanting setir menjadi negara yang 180 derajat berbeda dengan kejayaan sebelumnya. Datang lagi pemimpin yang baik, dia rubah lagi, insya Allah. Ini adalah masalah yang tidak besar bagi dia. Amin. Kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Turki, kami adalah saudara kalian, kami tetap mendoakan kalian ya, dan juga kami juga membantu kalian. Ada banyak sekarang lembaga-lembaga sosial, charity yang juga tetap akan menyalurkan donasi ataupun bantuan ke sana dalam semua aspek, dan kita yakin juga negara kita Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi juga tidak akan tinggal diam, ya tentu akan menggunakan segala cara untuk bisa membantu Turki. Tapi yang jelas ya Turki tidak sendiri, ya tentu yang lebih tinggi lagi Allah selalu membersamai kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Ustadz, PKS sebagai salah satu partai ya yang baru saja ke Turki, jadi mungkin juga sudah banyak ya didampingi mahasiswa yang ada di Turki gitu. Ada nggak spesial dari PKS penggalangan dana? Kan memang Indonesia di luar konteksnya Indonesia gitu. PKS sendiri secara internal ya menggalang dana gitu di Turki. Ya, kita membebaskan kepada seluruh kader, simpatisan ya dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada, ya baik itu dalam negeri maupun luar negeri, baik itu yang di bawah under pemerintah ataupun yang memang sifatnya swasta, ya kita membebaskan kepada semua agar ini lebih terbuka lagi bantuan-bantuan ini kan. Bahkan kadang kalau kita menggalang lewat partai, kadang-kadang ada yang ada gap ataupun ada yang merasa gimana gitu kan. Tapi kalau kita bebaskan silakan. Tapi ya bahwa kader simpatisan bergerak monggo bagus semua. Oke, Dursana Saudara Minang TV, Pak Ustadz pinjam mic. Boleh. Ya. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan di awal Budes. Jangan sasakna ke jam 9 lah ya. Karena walau ada kegiatan setelah jam 9. Nih, awak baru bercerita lamanya Pak Ustadz. Sudah tuh, makanya kita berikan spare agak 5 menit untuk silaturahmi dengan Oke, di sana Saudara Minang TV memang kondisi yang terjadi di daerah Turki tersebut kita sudah dapatkan informasi-informasi dari Al Ustadz yang kebetulan juga baru kembali dari Turki melakukan kunjungan kerja bersama teman-teman PKS di seluruh Indonesia. Tentu informasi-informasi baik itu tentang sebelum Turki itu di gempa bumi dan segala macam, beliau juga sudah sampaikan dari sisi sejarah dan termasuk tentang informasi akibat gempa bumi yang beliau sampaikan adalah gempa bumi yang termasuk yang terbesar di abad ini ya. Oke, Bu Des.
Baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa yang terkena gempa itu di daerah mungkin kalau boleh dibilang pinggiran ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin Di bagi Asia ya. Iya di Asia. Jadi bagi para penonton atau para umat Muslim yang memang sudah diniatkan ingin ke sana, karena kebanyakan memang sekarang itu umroh plus Turki gitu. Jadi insya Allah tidak ada terkendala. Jadi silakan dilanjutkan perjalanannya karena mudah-mudahan juga gempanya tidak berkelanjutan ya Pak. Amin, amin ya. Dan juga kami juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia mendoakan mudah-mudahan Turki sabar dan seperti yang disampaikan Pak Ustadz bahwa beliau sangat yakin sekali bahwa Turki itu kuat dan mampu gitu karena berdasarkan dari pengalaman dari masa lalu Turki merupakan salah satu negara yang kuat ya Pak Ustadz ya, Bangsa pejuang. bangsa pejuang Iya. khususnya untuk Islam. Islam. Oke, baik penonton. Ya. Kami terasa juga hampir 1 jam. Hampir Tapi 60 karena menit. Full Budes. full. Tank jam 8. Tank Kita jam- mulai. Ah. Jadi memang hampir full 1 jam. Memang Pak Ustadz dan narasumbernya meminta tidak boleh full. Tapi gaji kami tidak dipotong. Jadi kami mohon pamit undur diri. Saya Desmanis dan Safril Bahar, bersama Bapak Ustadz Bahtiar. Ya. mohon maaf kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian pada malam hari ini, komentar yang tidak terbacakan. Jangan lupa kepada para penonton kami untuk like, subscribe, komen, dan share Share sebanyak-banyaknya fanpage YouTube Suara Minang, Minang TV. TV. Oke, dun sana Suara Minang TV sadonya. Kami pamit undur diri dalam podcast kita berdiskusi santai bersama Pak Ustadz Pray for Turki. Pada malam hari ini kami izin pamit undur diri kepada Rusana semuanya untuk bisa kembali berjumpa dalam program-program berikutnya. Oke, Dusana Suara Minang TV, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang Jawa.